Hai semuanya, selamat datang di channel Rahasia Matematika. Nah, di video ini kita akan bahas mengenai operasi hitung bilangan bulat. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Let's start! Nah, di video ini kita akan bahas mengenai penjumlahan dan juga pengurangan. Untuk perkalian dan pembagian kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, contohnya gini, ini 2 ditambah 3. Biasanya kalian ngerjain itu 2 di otak, 3 di jari. Habis 2, 3, 4, 5. Nah, itu betul jawabannya 5. Tetapi untuk di SMP ini kalian bisa juga menggunakan garis bilangan. Nah, contohnya gini. Kalian gambar dulu nih garis bilangan. Nah, gimana Kak cara mau menggambar garis bilangan itu? Jadi kalian bikin garis lurus, bebas, panjangnya mau berapa. Nah, terus kalian beri angka-angka. Nah, usahakan angkanya itu ada angka nolnya gitu. Tapi karena angka 0 itu jadi patokan kita dalam menghitung. Nah, setelah udah selesai nih, kakak di sini bikin dari 0 sampai 7. Kalian mau dari 0 sampai 10 juga boleh, itu bebas. Nah, lalu kita lihat patokan kita ada di 0 ya. Nah, patokan kita ada di 0, terus kita lihat lagi ke soal, di sini 2. Nah, karena 2 itu positif, jadi kalau positif itu otomatis arahnya selalu ke kanan. Oke, selalu ke kanan arahnya ya. Nah, jadi ke kanan berapa? 2. Jadi 1, 2. Nah, arah kita di sini. Kita udah nyampe di 2, kita lihat lagi di soal. Ini plus lagi 3. Jadi kita maju lagi 3. 1, 2, 3. Nah, kita berhenti di 5. Nah, ada lagi nggak nih tambahnya atau kurangnya? Oh, nggak ada. Jadi jawabannya 5, betul. Lanjut. Untuk yang kedua, di sini ada 6 dikurang 9. Nah, biasanya kalian tuh nemuinnya itu 9 kurang 6 ya. Tapi kalau 6 kurang 9 nih kalian nggak bisa balik jadi 9 kurang 6. Karena di sini kan minusnya ada di 6. Tapi di soal ini minusnya ada di 9. Jadi kalian nggak bisa balik. Lalu caranya gimana Kak? Nah, caranya kita sama menggunakan garis bilangan. Lalu patokan kita di 0. Jadi ini kalian gambar garis bilangan ini bebas. Nah, patokan untuk menggambar garis bilangan itu dari soal nih. Misalnya kita lihat gini, ini kan minus 9 sama 6. Nah, ini kan banyakkan minusnya, berarti jawabannya itu pasti ada minusnya. Jadi kalian jangan lupa menggambar angka negatifnya. Nah, patokan kita sama tetap di 0. 0, lalu kita lihat lagi di soal. Di sini kan positif 6. Jadi karena dia positif, arahnya ke kanan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita berhenti di 6 nih. Lalu ini minus 9. Nah, kalau tadi ke kanan itu positif, kalau negatif itu berarti ke kiri. Ke kiri berapa Kak? Sebanyak 9 kali. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berhenti di minus 3 gitu. Nah, ini untuk soal ceritanya. Nah, kalau soal cerita, kalian harus tentukan kata kuncinya. Nah, gimana sih Kak cara tentuin kata kunci? Nah, kata kunci itu biasanya kalau di soal cerita itu kalimat yang mengandung angka. Nah, ini 7 boneka. Nah, jadi si Resta memiliki 7 boneka. Lalu saat ulang tahun, ia mendapatkan 3 lagi boneka yang lucu. Nah, berapa boneka yang dimiliki Resta sekarang? Jadi, bayangin gini, kalian udah punya 7 boneka, terus dikasih lagi 3 boneka. Nah, boneka kalian kan semakin banyak. Karena semakin banyak, berarti tandanya itu ditambah. Jadi, 7 ditambah 3. Nah, ini bisa kalian langsung isi, jawabannya 10. Tetapi, kita juga bisa menggunakan garis bilangan. Contohnya gini, kalian bisa gambar garis bilangan sepanjang apapun bebas. Nah, patokan kita di 0 sama 0. Kita lihat lagi soal ini plus 7, berarti ke kanan sebanyak 7 kali. Lalu lihat lagi ini plus 3, berarti ke kanan sebanyak 3 kali. Nah, jadi jawabannya adalah 10. Selda memiliki 5 pasang sepatu di rumahnya. Ia memberikan 3 pasang sepatu kepada sepupunya. Jadi, awalnya dia punya 5, 3 sepatu dikasih ke sepupunya. Jadi sisanya 2. Betul. Jadi 5 dikurang 3, 2. Atau kalian bisa menggunakan garis bilangan seperti ini. Dari 0 ke kanannya 5,
Karena dia minus 3 atau negatif 3 ke kiri sebanyak 3 kali. Jadi jawabannya adalah 2. Nah ini, untuk soal ini kakak menemukan di buku BSE. Jadi soal ini menarik sih untuk kita bahas. Kita tentukan kata kunci seperti biasa. Nih, kata kunci yang pertama itu ada di sini, 20 meter. Lalu kita lihat lagi di sini, 1 jam pertama katak naik 3 meter. Lalu 1 jam berikutnya katak turun 2 meter. Nah, kata kuncinya di sini ada turun, di sini ada naik. Oke. Lalu lihat lagi, 1 jam lagi naik 3 meter, berarti sama ya. Lalu ini turun lagi 2 meter. Nah, ini sama juga ya. Oke. Lalu soalnya tentukan pada jam keberapakah si katak tepat berada di bibir sumur. Kita tinggal lihat aja nih. Gampang banget ini. 1 jam pertama katak naik 3 meter. Berarti kalau misalnya jamnya kita tambahin nih, jam ke-1 sama jam kedua. Jadi 2 jam ya. Nah, jam pertama itu naik 3 meter. Kalau dia naik berarti dia bertambah dong ketinggiannya. Nah, setuju? Jadi 3. Lalu dia 1 jam berikutnya dia turun 2 meter. Kalau turun berarti ketinggiannya berkurang dong ya. Jadi minus 2 berkurang. Jadi 1 meter. Oke, kita udah dapat nih data. Kalau dia 2 jam, dia dapat 1 meter. Lalu di soal, kita kembali ke soal. 20 meter. Kalau 20 meter berapa jam nih? Tinggal kita kali, kiri kita kali 20. Lalu yang kanan kita kali 20 juga. Supaya yang kiri itu jadi 20 meter. Nah, ini kita kali 20, kita kali 20. Setelah 40 jam si katak mencapai ketinggian 20 meter. Jadi jawabannya 40 jam. Nih, kita akan mempelajari selisih antara dua bilangan. Di sini bisa kalian baca rumusnya ada B dikurang A, di mana A itu lebih kecil daripada B. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan selisih dari 200 dan 125. Tadi di rumus diketahui bahwa selisih itu ditentukan dengan rumus B dikurang A, ya kan? Nah, karena B itu lebih besar daripada A, maka kita lihat di sini B berarti yang lebih besar itu 200. Nah, sedangkan A yang lebih kecil itu adalah 125. Tinggal kita kurang. Jadi B dikurang A. Jadi 200 kurang 125, jawabannya 75. Betul. Lanjut. Nah, ini sifat penjumlahan bilangan bulat itu ada 3. Sebenarnya ada 2 ya, komutatif dan asosiatif. Tambahan untuk minus A tambah minus B sama dengan minus A minus B. Nah, komutatif itu dibalik aja posisinya. Ini minus 2 tambah 4, jadi dibalik. 4-nya di sini, minus 2-nya di sini. Jadi 4 minus 2. Lalu asosiatif. Asosiatif itu misalnya kita kelompokkan minus 3 ditambah 5. Sama dengan kita kelompokkan 5 minus 1. Gitu. Ini tambahan untuk minus 3 ditambah dalam kurung minus 7. Sama dengan minus 3 minus 7. Jawabannya minus 10. Yang ini jawabannya 1. Betul. Lalu yang ini jawabannya 2. Lanjut. Wah, materi kita sudah selesai. Nah, jangan lupa kalian subscribe dan kalian bagikan ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya kita bisa berbagi ilmu di sini. Dadah semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam matematika.